Halo guys, kembali lagi denganku Yunus Salmida. Jadi di video kali ini kita akan fokus di filter filamen. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah berhasil bikin CRUD di kategori dan produk. Nah, sekarang di bagian produk ini kan ada banyak nih. Ada stok, ada price, ada kategori juga. Nah, bagaimana cara bikin filter di filamen gitu. Jadi kita akan memfilter kategori, kita juga akan memfilter stok, kita juga akan memfilter yang price juga gitu. Nah, pertama kita coba sih bikin filter kategori gitu. Jadi kategori ini kan dari tabel kategori gitu. Nah, itu gimana cara memfilternya? Nah, oke, jangan berlama-lama, kita akan fokus di filternya. Nah, gampang banget untuk memfilter di filamen ini, bener-bener gampang. Nah, ya, di sini sudah disediain teman-teman. Sudah disediain tempat untuk memfilternya gitu. Nah, oke, cara bikinnya bagaimana? Oke, jadi pertama-tama kita bikin select filter. Nah, kita enter aja kalau ada pilihan di situ ya. Lalu make. Nah, di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah ya, kita cek dulu nih produk. Produk ini apakah sudah terhubung dengan kategori, ternyata di sini sudah terhubung. Jadi kita tinggal bikin aja atau panggil aja model tadi itu, nah penghubungnya, lalu apa yang mau difilter, berdasarkan apa, yaitu sorry bukan seperti ini, seperti ini teman-teman, kategori ya, ya udah kategori, kategori ini berhubungan dengan ini gitu. Oke, lalu di sini kita kasih relationship. Nah, relationship-nya itu kategori dan koma berdasarkan filter apa, yaitu kategori name. Kategori name, gitu. Nah, oke, cukup seperti ini. Oke, kita refresh ya. Dan kita coba lihat hasilnya di sini, teman-teman. Nah, di sini ini ada icon baru gitu ya. Jadi kita bisa klik dia. Nah, di sini udah ada nih kategori-kategori pilihan gitu. Jadi misalkan nih, kita cuman akan menampilkan yang komputer desktop misalkan. Nah, kita tinggal pilih aja komputer, sorry, yang ini. Oke, jadi dia akan berjalan dan dia akan nyari, teman-teman. Oke, dia akan menampilkan berdasarkan kategori yang kita pilih, gitu. Simple banget, gitu kan. Oke, apa nih lagi? Kita coba ada lagi nih, teman-teman. Ada namanya multiple. Multiple. Nah, multiple ini maksudnya apa? Jadi kita bisa nyari beberapa sekaligus. Kita refresh terlebih dahulu. Kita coba mungkin untuk mencari komputer desktop dan laptop. Kita coba ya. Nah, kalau multiple di sini nggak muncul semuanya. Jadi kita nyari komputer misalkan. Nah, di sini sedang nyari misalkan komputer desktop. Di sini bakal filter sekarang. Lalu kita coba cari juga yang namanya misalkan laptop. Nah, kita coba sedang mencari dianya dan kita klik. Dia akan juga menampilkan laptop, teman-teman. Jadi sesimpel itu untuk bikin filter di filamen. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat filter baru ya. Jadi filternya sekarang berhubungan dengan stok, teman-teman. Jadi kita akan mencari stok atau istilahnya tuh mengatur stok minimal itu berapa dan maksimalnya itu berapa gitu. Jadi lebih enak kalau kita apa ya istilahnya bikin atau ingin menampilkan stok berdasarkan berapa gitu. Misalkan saya ingin menampilkan stok minimalnya tuh 0, lalu maksimalnya misalkan 20 gitu misalkan. Itu sangat simpel di filamen. Nah, caranya gimana? Caranya kita kasih koma di sini ya untuk membuat filter baru. Lalu di sini kita klik aja atau tulis aja filter, pilih yang ini gitu. Make.
stok. Stok itu ya nama ininya ya, nama kolomnya gitu ya. Lalu untuk menampilkan formnya kita cukup tambahin form di sini dan kurung sikuh gitu. Nah, di sini kita kasih apa ya, teks input lah gitu. Teks input make min stock gitu. Nah, lalu labelnya apa gitu misalkan, minimum stock gitu misalkan. Lalu dia tuh kita kasih numerik biar gak bisa tulis atau diketik, huruf gitu. Lalu yang kedua kita copy aja ya, yaitu max stock gitu. Nah, di sini juga maksimum stok gitu. Nah, jadi itu untuk menampilkan, apa ya, bukan tulisannya, teks input lah gitu seperti ini. Nah, seperti ini gitu. Nah, oke. Kita bikin, query-nya sekarang. Nah, ini berhubungan dengan query. Jadi kita tulis query ya, lalu, function di dalamnya. Nah, kita butuh builder namanya. Builder. Nah, kita pilih yang paling atas punyanya Eloquent. Nah, lalu query, dia dijadiin query ya. Lalu array, data gitu. Lalu builder yang tadi itu dan kita tulis deh return-nya tuh apa aja di sini. Pertama return, builder-nya itu yaitu query ya. Dan jadi kan kita membuat builder ini jadi query gitu. Nah, lalu setelah itu when atau ya when lah gitu kan. Nah, when data, min stock titik ya, bukan titik, harusnya koma, koma function atau fn bisa kita singkat ya, builder query min min stock gitu. Lalu builder query where stock, koma lebih dari, min stock gitu. Oke, ini, titik koma ya. Oke. Oke, kita coba bagian yang minimal stok ini terlebih dahulu. Oke, kita refresh. Oke, lalu kita coba 10. Apakah akan berfungsi, teman-teman? Oke, jadi yang 8 tadi, ini kan ada 8 kan? Sorry, kita ilangin dulu. Ini kan ada yang 8 kan? Mana ada? Ini kan ada yang 8. Nah, yang 8 itu nggak akan tampil karena kita minimum stoknya yang kita pilih adalah 10 gitu. Oke, dia nggak akan tampil. Oke, lalu selanjutnya ya, kita coba untuk yang maksimalnya gitu. Jadi kita ilangin yang, titik komanya itu dan kita copy aja gitu dan, titik komanya kita letakkan di sini gitu. Nah, jadi seperti ini. Minimal atau min-nya kita ganti max sesuai dengan name dari text input itu gitu. Nah, setelah itu ya udah, ini kita juga sama mark stock dan yang ini juga sama mark stock gitu. Nah, ini untuk menampilkan stok yang maksimalnya berapa gitu. Katakanlah kita tuh ingin menampilkan stoknya itu sorry itu, pencarian. Bentar, belum di-refresh. Oke, katakanlah kita ingin mencari stok yang minimumnya 10 dan maksimumnya itu 20 misalkan. Nah, dia akan tampil 3 produk gitu ya. Jadi dia akan tampil 3 produk. Yang 15 tadi dia tuh nggak akan tampil karena kita maksimumnya kita ingin menampilkannya 20 teman-teman. Oke, jadi gampang banget lah, yang penting kita tahu query gitu. Nah, yang penting kita tahu query di sini. Oke, setelah itu apa? Setelah itu kita coba sih, ini hampir mirip ya, ininya ya, apa tuh namanya, konsepnya ini hampir mirip.
tapi kita coba di, price gitu. Nah, tinggal copy paste aja sebenarnya ya, tinggal di shift alt panah bawah. Nah ini, stok ini kita ganti jadi price, oke. Lalu setelah itu min stok ini kita jadi, maksimal sorry bukan min stok, min price. Nah min price di sini juga sama, price ini juga sama price dan yang stok juga sama price gitu. Jadi, maksimum price-nya berapa misalkan, 2.000.000 dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa kita, atur gitu. Ini mirip banget dengan yang stok tadi. Ini juga sama, jadi apapun yang namanya stok ya, itu diganti price. Ini juga sama ya, diganti aja price, ini juga diganti price, ini juga diganti min price gitu. Ini juga sama ya, jadi diganti semua, max price gitu dan yang ini price. Oke, sesimpel itu teman-teman. Jadi kita udah punya 3 filter teman-teman, yaitu untuk yang kategori, maksimal dan minimum stok, serta price gitu. Jadi simpel banget ya kan ya, dalam berapa menit nih, 11 menitan ya, kita udah berhasil menampilkan stok tersebut. Sebentar, max stoknya tidak ada. Oke, kita bukan keliru ya teman-teman ya, ada yang belum kita ganti, yaitu yang di sini, max price jadinya. Oke, kita refresh terlebih dahulu dan sudah sepertinya ya. Jadi kalau lama punya aku kadang error teman-teman. Jadi ditunggu saja. Oke, ternyata sudah benar. Oke, kita akan menampilkan sebentar. Ini masih ada filternya ya teman-teman ya. Kita atur ulang dulu. Oke, kita tampilkan terlebih dahulu semuanya. Bentar, masih muter ya. Oke, di sini sudah tampil ya. Kita coba yang minimum price. Minimum price-nya itu ini ada yang 240.000 ya. Nah, jadi saya pengennya yang 1 juta. Oke, minimumnya 1 juta. Jadi yang ini bakalan hilang tuh. Bentar, masih belum jalan kayaknya ya. Wait, wait, wait. Ya, sepertinya ada yang error nih. Saya refresh lagi deh. Oh, barusan udah tuh. Oke. Ya di sini udah ya yang 1 juta ternyata ya. Oke, ini sudah berhasil teman-teman. Jadi seperti itu caranya stok nih gitu. Misalkan yang, maksimalnya berapa ya, 12 juta ada nggak? Yang 12 juta ada nggak? Bentar, ini harusnya nggak tampil ya yang ini ya. Oh, wait, wait, wait. Ini 10 juta. Ini 1 juta apa berapa? Iya, ini 1 juta ya. Ini 12. Oke, kita coba lagi. Maksimum price-nya itu 12. It's sepertinya ada yang salah nih teman-teman ya. Oke, saya coba lihat lagi. Harusnya mah sudah benar ya. Max price. Oke, harusnya mah udah benar. Sepertinya. Oh, wait, wait, wait. Yang tadi yang atas juga salah nih teman-teman. Harusnya ini seperti ini gitu ya. Oke, saya keliru tuh teman-teman, sorry. Jadi ini kurang dari, yang ini lebih dari. Oke, sorry, sorry, sorry. Pantas masih di atas segitu kan ya. Oke, udah bener nih. Oke, ini 1 juta dan ini 12 juta. Oke, thank you teman-teman ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi simple banget untuk melakukan filter di filamen ini. Ditunggu video berikutnya, sepertinya akan bahas tentang yang price ini, gimana caranya agar dia tuh ada RP-nya dan mengganti dia menjadi ada komanya juga gitu. Oke, thank you dan sampai jumpa.